Sahabat beriman, kisah ini lebih mungkin merupakan propaganda dari seorang pemuda Persia yang dihantui aroma dendam kekalahan perang dari negeri yang berdaulat. Tetapi pemuda ini mempunyai strategi epik yang membuatnya mendapatkan julukan The Assassin. Tetapi video ini tetap menarik untuk diceritakan. Bayangkan saja sebuah benteng yang berdiri di atas puncak gunung nyaris dan mustahil untuk ditaklukkan di dalamnya. Sekelompok prajurit bayangan dilatih dalam seni membunuh. Pemuda tersebut tiada lain adalah Hasan bin Sabah. Meski ia mengomadani pasukan perang, ia tidak menyerbu dalam jumlah besar. Tetapi cukup satu orang saja untuk mengubah jalannya sejarah dalam Islam. Lantas siapa mereka dan apa kaitannya dengan kerajaan serta kehancuran? Namun sebelum Anda berkomentar di kolom komentar, biasakan menonton hingga menit akhir agar Anda lebih mengenal sosok misterius berdarah dingin tersebut. Inilah kisahnya. Hasan bin Sabah berasal dari latar belakang Sunni, tetapi kemudian tertarik dengan ajaran Syiah Ismailiyah yang saat itu merupakan kelompok dari oposisi terhadap dinasti Seljuk yang Sunni. Salah satu sosok paling ikonik dan paling penting dalam perjalanannya adalah Abdul Malik Al-Malik bin Attash, pemimpin misi dakwah atau seorang da'i. Ibnu Attas melihat bakat Hasan dalam intelektual dan propaganda yang besar hingga mengajaknya bergabung dalam seni berperang. Hasan kemudian dikirim ke Kairo atau sekarang disebut dengan Mesir, yang saat itu dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, kekhalifahan Syiah Ismailiyah terbesar di dunia Islam. Di sana Hasan belajar langsung dari para pemimpin Fatimiyah dan mulai memahami strategi politik di antara mereka. Hasan bin Sabah mendukung putra sulung dari Al-Muntanzir yaitu Nizar. Tetapi Nizar kalah dan dibunuh. Hasan pun harus melarikan diri ke Persia. Sejak saat itu ia menjadi oposisi dari Fatimiyah Mesir dan menciptakan kelompok Ismailiyah yang independen. Mereka adalah assassin dan pemimpin mereka adalah seorang pria yang namanya tidak terbisik di telinga para raja. Hasan bin Sabah bukanlah seorang prajurit biasa. Ia lahir di Persia pada abad ke-11 dan dikenal sebagai pemikir yang jenius. Sejak ia muda, ia sangat haus akan ilmu pengetahuan, terutama filsafat dan teologi. Ia mempelajari ajaran Syiah Ismailiyah dan segera menjadi pengikut fanatisme. Namun, Hasan tidak hanya sekedar murid. Ia ingin berkuasa. Ia melihat bahwa dunia Islam saat itu dikuasai oleh dinasti Seljuk yang menindas kelompoknya. Maka, dia merancang sebuah rencana besar atau membangun pasukan yang tak bisa dihancurkan. Sekembalinya dari Mesir, Hasan mulai menyebarkan ajarannya, merekrut para penguasa setia. Namun dia tahu bahwa untuk bisa melawan kekuatan besar seperti Seljuk, dia tidak bisa mengandalkan kekuatan militer biasa. Ia butuh sesuatu yang lebih licik, sesuatu yang bisa mengubah peradaban tanpa perlu mengangkat pasukan besar. Para kesatria bayangan ini dikenal dengan beberapa julukan, tergantung dari siapa yang menyebut mereka, dan para penguasa menyebutnya kelompok rahasia yang dipimpin oleh Hasan setajam pedang tersebut dengan berbagai julukan melekat kepadanya. Assassin, nama ini diberikan oleh musuh-musuh mereka, terutama oleh orang-orang Eropa. Kata ini berasal dari hashish, karena ada dua rumor bahwa mereka menggunakan narkotika sebelum menjalankan misi. Namun ini lebih merupakan propaganda musuh untuk mendiskreditkan mereka. Kemudian sebutan yang kedua adalah Fidai. Sebutan ini adalah sebutan asli yang digunakan dalam kelompok mereka sendiri. Artinya orang-orang yang selalu mengorbankan diri mereka karena mereka bersedia mati demi misi mereka. Adapun assassin, kata ini berasal dari Hashashin dan kemudian diserap ke dalam bahasa Eropa, dan disinilah muncul kata dalam bahasa Inggris atau assassin yang berarti pembunuh bayaran atau eksekutor rahasia. Pada tahun 1090, Hasan berhasil merebut benteng Alamut bukan dengan perang, melainkan dengan kecerdikan. Ia menyusupkan pengikutnya ke dalam benteng hingga akhirnya mereka menguasai tempat itu tanpa
setetes darah pun tumpah. Dari benteng tersebut, dia melatih para asasin, kelompok elit yang terkenal dengan kesetiaan dan kemampuannya dalam membunuh target dengan presisi dan mematikan. Tidak seperti tentara biasa, asasin tidak bertarung di medan perang. Mereka punya satu metode sederhana, yaitu mendekati target, menunggu waktu yang tepat dan menyerang dengan satu tusukan mematikan. Salah satu korban pertama mereka adalah Nizamul Mulk, Perdana Menteri Seljuk yang sangat berpengaruh. Hasan bin Sabah yang mendapatkan julukan The Assassin membuktikan bahwa seorang pemimpin bisa dibunuh hanya oleh satu orang dengan belati saja, bukan oleh ribuan tentara yang bisa mengepung pasukan atau bala tentaranya. Sejak saat itu, nama Assassin mulai menggema di seluruh dunia Islam dan bahkan ke Eropa. Para pemimpin Kristen di Perang Salib pun mulai takut dan was-was. Bahkan legenda mengatakan bahwa Raja Richard atau The Lionheart dari Inggris pernah dikirimi ancaman oleh Assassin, dan itu cukup untuk membuatnya berpikir dua kali sebelum bertindak. Hasan bin Sabah sebagai Assassin meninggalkan surat peringatan di bantal seorang pemimpin tanpa ada yang tahu bagaimana dia bisa masuk ke kamar itu. Hasan bin Sabah tidak langsung muncul sebagai pemimpin Assassin begitu saja. Ada tokoh-tokoh peristiwa yang membentuk jalannya. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah beberapa faktor utama yang mengorbitkan Hasan bin Sabah ke oposisi berbahaya tersebut. Yang pertama adalah kejatuhan dinasti Seljuk. Ketika Hasan kembali ke Persia, dinasti Seljuk sedang dalam kondisi yang sangat krisis. Bahkan Hasan memanfaatkan situasi ini untuk merebut benteng Alamut dan membangun basis kekuatannya di sana, sehingga benteng tersebut dijadikan sebagai tempat militer dan tempat untuk saling beradu tanding sesama asasin. Salah satu musuh terbesarnya adalah Nizamul Mulk atau Wazirul Seljuk yang sangat berkuasa. Hasan tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan Seljuk dalam perang terbuka. Jadi dia tidak menggunakan metode baru, yakni pembunuhan politik. Setelah Assassin berhasil membunuh Nizamul Mulk pada tahun 1092, dinasti Seljuk semakin kacau karena tidak ada lagi pemimpin sejenius dia. Assassin mulai berkembang dan menjadi kekuatan dengan bayangan-bayangan yang diperhitungkan. Hasan bin Sabah diorbitkan oleh kombinasi faktor-faktor, antara lain Abdul Malik bin Attash ke dinasti Ismailiyah, kemudian disusul oleh Fatimiyah di Mesir yang memberinya pelatihan strategi tetapi kemudian menjadi musuh yang nyata baginya. Setelah kematian Nizamul Mulk, Sultan Seljuk Malik Shah I berusaha untuk menghancurkan Hasan bin Sabah dan Assassin. Namun mereka, sebelum kampanye besar dimulai, Malik Shah sendiri meninggal secara misterius pada tahun yang sama. Pewarisnya, Sultan Bakhtiaruk, mencoba melanjutkan usaha tersebut tetapi tidak pernah bisa benar-benar menghancurkan Assassin karena Assassin tersebar dan ahli dalam pertahanan dalam pegunungan. Seljuk mulai memburu dan mengeksekusi siapa saja yang dicurigai sebagai assassin atau pembunuh bayaran. Namun, ini malah memperkuat propaganda Hasan bin Sabah atau The Assassin, karena semakin banyak pengikutnya yang mati syahid, semakin banyak orang yang percaya pada perjuangannya. Pada tahun 1118, Sultan Ahmad Sanjar dari Seljuk melancarkan ekspedisi besar-besaran untuk menghabisi Assassin. Ia berhasil merebut beberapa benteng kecil tetapi gagal menaklukkan Alamut. Sebagai balasannya, Assassin mengirim agen ke perkemahan Sanjar dan meninggalkan belati dekat kepalanya saat ia tidur. Ini adalah peringatan bahwa Assassin bisa membunuhnya kapan saja. Sultan Sanjar akhirnya memilih berdamai daripada terus bertempur melawan musuh tak berkasat mata ini. Ketika Seljuk mulai melemah, Khalifah Abbasiyah di Baghdad mengambil alih perjuangan melawan Assassin. Beberapa khalifah dan ulama Sunni mulai mengutuk mereka sebagai kelompok sesat dan menyerukan jihad terhadap mereka. Namun Assassin tetap bertahan hingga akhirnya dihancurkan oleh Mongol pada abad ke-13. Benteng Alamut bukan sekedar markas Assassin. Ini adalah jantung dari seluruh operasi mereka. Tanpa Alamut, Assassin mungkin tidak akan pernah menjadi organisasi terlarang yang begitu berpengaruh dalam sejarah Islam. Tidak hanya itu, Hasan menyuap orang-orang kunci di benteng. Ada legenda mengatakan bahwa dia bahkan membeli benteng seharga selembar kulit sapi, karena dia memotong kulit itu menjadi potongan kecil dan menutup seluruh tanah benteng dengannya.
Saat waktunya tiba, pasukan kecil Hasan mengambil alih tanpa pertumpahan darah. Sejak saat itu Alamut menjadi pusat asasin dan tak pernah tersentuh kekalahan dalam 150 tahun. Disinilah kemudian kisah legendaris bahwa Hasan bin Sabah menggunakan surga buatan untuk menguji kesetiaan asasin. Konon diceritakan dia memberi calon asasin obat penenang, lalu ketika mereka sadar, mereka berada di taman megah penuh wanita dan anggur, membuat mereka percaya bahwa mereka telah masuk surga. Setelah itu mereka dikembalikan ke dunia nyata dan diberitahu bahwa kesetiaan kepada Hasan adalah satu-satunya jalan kembali ke surga. Perlu Muslim viewers ketahui, tidak ada kekuasaan yang abadi di dunia ini. Pada abad ke-13 muncul musuh yang bahkan asasin tidak bisa menghindari. Dan musuh tersebut adalah musuh nyata, yakni kaum Mongolia. Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, menyerbu Persia dan menghancurkan segala yang ada di jalannya. Benteng Alamut yang selama bertahun-tahun tak pernah tertembus oleh kekalahan akhirnya jatuh setelah peperangan brutal. Benteng terbakar, asasin terakhir melawan dengan pedang, namun akhirnya kalah. Dan begitulah Hasan bin Sabah mungkin sudah lama mati, tetapi warisannya terus menghantui sejarah. Setelah bertahan lebih dari 1 abad, benteng Alamut akhirnya jatuh bukan ke tangan Seljuk, tetapi ke tangan negeri Mongol. Pada tahun 1256, Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, mengepung benteng ini dengan pasukan besar-besaran. Asasin menyerah tanpa perlawanan setelah pemimpin mereka itu, Ruhaddin Khurosha, menyerah. Mongol menghancurkan seluruh benteng dan membakar perpustakaan besar Alamut yang menyimpan ribuan manuskrip ilmu pengetahuan. Itulah kisah sejarah peradaban Islam yang penuh dengan pergolakan. Semoga kisah penuh inspirasi ini menjadikan kita lebih memahami bahwa sebuah peradaban yang besar harus diukur oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar politik dan perpecahan bisa diredam satu sama lain. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.